praktikum basis data lanjut. Bab 3. Penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, dan kontrol blok menggunakan nested loop dan label. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini macam-macam perintah if then and if then else and if then else if and if. Menggunakan GoTo bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan GoTo digunakan berdasarkan penandaan dan pemberian label pada blok SQL. Contoh, begin update row, begin update employees, and update row, GoTo update row, and. Perintah if. Cara penulisannya yaitu if condition then statement, else if condition then statement, else statement, and if. Jika pegawai dengan nama GIS di set manager ID 102, yaitu if upper v last name sama dengan GIS dan v mgr sama dengan 102 and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan Vargas, maka set job ID sama dengan sarep, set department number sama dengan 80. Job yaitu if v ename sama dengan Vargas dan v job sama dengan sarep, v detno sama dengan 80 and if. Perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Untuk contoh berikut ini, jika vname sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60, yaitu if vname sama dengan Vargas and salary lebih besar dari 6.500 dan v detno sama dengan 60 and if. Alur eksekusi if then else, yaitu if condition. Jika bernilai true, maka then action including further if statement. Jika bernilai not true, menuju else action including further if statement. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Pada contoh di atas, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Alur eksekusi perintah if then else if. If condition. Jika bernilai true, then action. Jika bernilai not true, else if condition. Dan jika bernilai true, maka then action. Jika bernilai not true, maka else action. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Case selector when expression 1 then result 1, when expression 2 then result 2, when expression n then result n. Else result n plus 1 n. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v-grade dan memberikan hasilnya pada variabel v-appraisal. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ISQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai nol akan memberikan hasil nol pula.
Menangani nilai nol. Pada saat bekerja dengan nilai nol, Anda harus menyadari aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai nol hasilnya akan nol pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Tabel logika. Berikut tabel logika AND, OR, dan NOT. Pada tabel AND, jika true dan true maka hasilnya true. True false hasilnya false. True null hasilnya null. False true hasilnya false. False false hasilnya false. False null hasilnya false. Null true hasilnya null. Null false hasilnya false. Null null hasilnya null. Pada tabel OR, true true hasilnya true. True false menghasilkan true. True null menghasilkan true. False true menghasilkan true. False false menghasilkan false. False null menghasilkan null. Null true menghasilkan true. Null false menghasilkan null. Null null menghasilkan null. Pada tabel NOT, jika true maka false. Jika false maka true. Jika null maka null. Kondisi boolean. Apa nilai dari variabel v flag untuk setiap kemungkinan v reorder flag dan v available flag seperti ada pada tabel? V flag sama dengan v reorder flag and v available flag. V order flag true, v available flag true, v flag hasilnya true. V reorder flag true, v available flag false, v flag hasilnya false. V reorder flag null, v available flag true, hasilnya null. V reorder flag null, v available flag false, hasilnya false. Perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi; for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan; while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Yang pertama yaitu basic loop, merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Cara penulisannya yaitu loop statement 1 exit when condition and loop. Condition is a boolean variable or expression true, false, or null. Contoh penggunaannya, loop di samping akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel tambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CA, 102 Montreal CA, 103 Montreal CA. Selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while loop dan for loop. While loop, cara penulisannya yaitu while condition loop, statement 1, statement 2, and loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contoh penggunaannya, program di atas hasilnya sama dengan program sebelumnya menggunakan basic loop. For loop digunakan jika berapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai dan variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dari variabel counter. Cara penulisannya, for counter in reverse, lower bound, upper bound, loop, statement 1, statement 2, and loop. Counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan, misal counter z, v, bla bla bla. Pada saat menulis for loop,
lower dan upper bounds tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Petunjuk umum penggunaan loop yaitu, gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Masuk pada latihan soal. Jalankan script untuk membuat table message. Tulis blok file SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam table message. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada table message untuk melihat hasilnya. Jawabannya yaitu begin for i in 1 10 loop if i tidak sama dengan 6 and i tidak sama dengan 8, then insert into message values i, and if and loop commit and / select bintang from message. Buat blok PL/SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai, employee ID, pass the value to the PL/SQL block through ASQL plus substitution variable. Define P/M0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 100% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5 dan $10, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gajinya. Jika gaji pegawai melebihi $10, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gajinya. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Jawabannya itu set server output on, define P/M0 sama dengan 100, declare fee gaji total number 10.5, fee gaji number 6, begin, select salary into fee gaji from employees where employee ID sama dengan P/M0. If fee gaji sama dengan 5.000, then fee gaji total sama dengan fee gaji plus fee gaji kali 10 bagi 100. Else if fee gaji lebih dari 5.000 and fee gaji kurang dari 10.000, then fee gaji total sama dengan fee gaji plus fee gaji kali 15 bagi 100. Else if fee gaji lebih dari 10.000, then fee gaji total sama dengan fee gaji plus fee gaji kali 20 bagi 100. As if fee gaji is null, then fee gaji total sama dengan fee gaji. And if TBMS output put line hasil to chart fee gaji total and slash. Buat tabel EMP yang merupakan replika dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterisk. Create table EMP as select bintang from employees alter table EMP at star varchar berisi 50 /. Buat blok PL/SQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom field star untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4king4.sql dengan mengklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai. Lewatkan nilai dari blok PL/SQL melalui variabel substitusi ISQL plus. Define P/M0 sama dengan 104. Inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai mempunyai gaji $8.000, maka jumlah asterisknya sama dengan 8. Jika pegawai mempunyai gaji $12.500, maka jumlah asterisknya sama dengan 13.
Update field atau kolom start untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai berikut. Define PM0 sama dengan 174, define PM0 sama dengan 176. Tampilkan baris data dari tabel IMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Sertakan set verify off pada perintah yang Anda buat. Jawabannya yaitu set server output on, define PM0 sama dengan 100, declare V gaji number berisi 6, V asterisk varchar 50 sama dengan 0, V count number 4, PM0 number 6 sama dengan PM0, begin, select salary into V gaji from EMP where employee ID sama dengan VM0, V count sama dengan V gaji bagi 1000. For I in 1 V count loop, V asterisk sama dengan V asterisk and loop, update MZ star sama dengan V asterisk where employee ID sama dengan VM0, DBMS output dot put line hasil V asterisk and slash. Sekian dan terima kasih.